Jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus poin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, ada informasi penting buat calon P3K yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yaitu terkait bonus nilai atau tambahan nilai untuk honorer. Sebelum kita membahasnya, silakan simak dulu penjelasan langsung dari Pak Menteri berikut ini. Bapak Ibu, kita memikirkan bagaimana caranya kita mendukung dan memberi nilai tambah kepada pengalaman di dalam dunia pendidikan tanpa mengurangi minimum kompetensi yang bisa terdemonstrasikan melalui tes seleksi ini. Jadinya, kami mengambil posisi di Kemendikbud bahwa pengalaman adalah suatu proksi daripada mutu. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu tacit knowledge atau pengalaman. Hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes itu harus juga dinilai. Seperti pengalaman berguru dan lain-lain. Nah, jadinya setelah juga dengan Pan RB dan melakukan berbagai macam negosiasi, jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadinya apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas, dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir, mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Ya, 15% bonus untuk itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10% dari maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menyimak penjelasan dari Menteri Pendidikan tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa hal supaya lebih mudah memahami. Kami review. Jadi untuk honorer usia 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas ya. Kemudian aktif mengajar selama 3 tahun terakhir, itu mendapat bonus nilai di kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Nah, jadi bonus nilai di kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Itu sama dengan 15% dari total poin, 500. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang usia 40 tahun ke atas bisa mendapat tambahan poin. Tapi jangan sampai karena ada tambahan poin akhirnya lengah dalam belajar, tidak mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Tetap harus fokus prepare, mempersiapkan diri supaya nanti poinnya lebih bisa maksimal. Kemudian Bapak Ibu, selain untuk honorer 40 tahun ke atas, juga termasuk peserta disabilitas. Oke, lanjut Bapak Ibu, selain peserta umur 40 tahun ke atas, peserta disabilitas juga mendapat tambahan poin Bapak Ibu, yaitu bonus 10% dari maksimal poin. Jadi nanti dapat tambahan poin 10%. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui jenis-jenis tes, kami akan tampilkan jenis tes supaya lebih mudah dipahami. Nah, jadi jenis tesnya Bapak Ibu, yang pertama ada kompetensi teknis. Ada 5 jenis tes. Yang pertama kompetensi teknis. Itu ada 50 soal, waktunya 60. Kemudian tes bakat skolastik atau tes penalaran, tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara. Wawancaranya secara melalui komputer, bukan melalui secara secara face to face, bukan Bapak Ibu, tapi menggunakan komputer. Nah, honorer 40 tahun ke atas nanti dapat bonus di sini nih, di kompetensi teknis Bapak Ibu. Nah, sebesar tadi 75 poin Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang disabilitas itu dapat poin 10%
dari total poin nantinya, seperti itu. Nah, demikianlah info yang kami share untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa tekan subscribe dan pantau terus channel ini, karena kami akan aktif mengabarkan info terkait P3K, karena bulan-bulan ini sudah mulai aktif dari pihak kementerian menyampaikan informasi, dan kami akan melanjutkannya kepada Bapak Ibu guru melalui channel ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus lindungi siswa kita. Kedua, kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman, Bapak Ibu. Karena pengalaman itu ada nilainya yang belum tentu bisa dites, gitu. Jadi itu adalah landasan filosofis daripada afirmasi ini. Afirmasi ini bukan kita berikan karena ya memang sudah lama bekerja, bukan. Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami pengalaman itu ada nilainya dan harus dihargai dan belum tentu bisa dilihat melalui tes. Nah, satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama kan ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka untuk honorer. Jadinya kita pastikan, kita prioritaskan, karena kami juga mendapat banyak masukan. Loh, guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu, sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes, baru kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, ya. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya, Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh dan komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen. Tapi dia masih harus harus lulus passing grade untuk manajemen dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama Pan RB, untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi.